Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan sedikit mereview buku yang pernah saya baca pada tahun 2021. Buku ini berjudul Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, Kisah Sufi dari Madura. Buku ini ditulis oleh Rusdi Matari dan diterbitkan oleh Buku Mojok. Nah, buku ini merupakan buku tulisan berseri, jadi tidak berantai dari bab pertama sampai bab akhir, tapi melainkan sub-sub bab dan memiliki 2 bab besar, yakni Ramadan pertama dan Ramadan kedua. Nah, di sini juga pasti sudah kedebak ya, tema besarnya itu Ramadan, pasti genrenya itu agama. Tapi menurut saya ini bukan hanya genre agama, tapi genre humor juga gitu ya, karena isinya tuh asik abis gitu ya, jadi nggak terlalu serius. Agamanya pun tidak menggunakan ayat-ayat yang transenden ataupun cerita-cerita yang transenden gitu, tapi menggunakan logika ataupun analogi yang sederhana tapi tetap luar biasa. Nah, buku ini juga berhasil menjadikan saya itu suka membaca buku ya. Maka dari itu saya rekomendasikan kepada teman-teman yang mencari buku untuk mengawali kalian supaya mencintai buku, supaya kalian memiliki minat baca yang lebih gitu ya. Saya rekomendasikan buku ini karena memang isinya itu sangat-sangat asik menurut saya. Nah, buku ini menceritakan tentang Chuck Dlahom yang dianggap gila karena memiliki kebiasaan dan perilaku yang terkadang di luar nalar, dan kesehariannya itu yang bergaul dengan domba-domba gitu ya. Nah, Chuck Dlahom ini tapi menurut saya itu dia sangat cerdas karena dia mampu menganalogikan sebuah pemahaman agama yang mana sering salah tangkap oleh orang-orang menjadi sebuah cerita humor yang sangat mudah diingat, tapi esensinya tidak lepas daripada agama itu sendiri. Contoh cerita yang diangkat di sini pada subtema itu ketika Mat Pitik bertanya kepada Chuck Dlahom, "Chuck, kenapa puasa itu diwajibkan?" Nah, Chuck Dlahom menjawab, "Kenapa puasa diwajibkan? Karena tidak semua orang suka pada puasa. Karena ketika setiap orang suka kepada puasa, itu tidak akan diwajibkan karena secara otomatis manusia akan melaksanakan puasa karena dia sudah menyukainya atau mencintainya." Nah, tapi lebih daripada itu, di sini sub-sub temanya itu memang sangat-sangat memberikan pembelajaran kepada saya pribadi terkhususnya, dan memberikan sebuah corak perspektif baru kepada hidup saya. Adapun tema lain yang sangat menjadi tamparan kepada saya itu batu saja malu kepada manusia. Kenapa batu malu kepada manusia? Ya karena hati manusia mengalahkan kerasnya batu, makanya batu itu malu. Nah, di sini ada satu cerita yang sangat saya gemari, yakni semua masalah manusia itu pada hakikatnya sama. Nah, cerita ini diawali ketika Romlah, seorang perawan tua berusia 29 tahun, mendatangi Chuck Dlahom untuk bercerita, untuk curhat kepadanya. "Chuck, saya resah karena saya belum bertemu dengan jodoh saya." Kemudian Chuck Dlahom itu menyuruh Romlah untuk mengambil garam ke dapurnya beserta gelas berisi air. Kemudian Chuck Dlahom menyuruh Romlah mengambil segenggam garam dan masukkan ke dalam air, kemudian diaduk. Kemudian menyuruh Romlah untuk meminumnya. Setelah itu Chuck Dlahom bertanya, "Bagaimana rasanya?" Romlah menjawab, "Asin, Chuck." Nah, setelah itu Chuck Dlahom mengajak Romlah pergi ke suatu tempat, yakni telaga. Nah, sebelum ke telaga ini, Chuck Dlahom bersama Romlah itu melewati sawah, kuburan, bahkan tempat-tempat lain, sehingga Romlah itu merasa kehausan. Setelah tiba di telaga, kemudian Chuck Dlahom menyuruh Romlah untuk mengambil segenggam garam kembali dan menaburkannya ke telaga. Nah,
Kemudian Romlah yang kehausan disuruh minum air telaga tersebut. Kemudian Romlah meminum air telaga tersebut. Kemudian Cakdelahum bertanya, bagaimana rasa air telaga tersebut? Romlah menjawab, menyegarkan dan tidak asin, ya. Dan tidak asin. Nah, Cakdelahum itu berbicara kembali kepada Romlah. Pada hakikatnya, permasalahan manusia itu sama, segenggam garam. Tapi respon kita terhadap masalah itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyikapinya aja. Apakah kita akan menyikapi permasalahan itu dengan sebuah hati yang sempit layaknya gelas yang berisi air, atau kita menyikapi permasalahan hidup kita itu seluas telaga gitu. Nah, ketika kita menyikapi masalah dengan menggunakan segelas air, maka hidup kita pasti akan terganggu dengan masalah yang segenggam tadi. Tetapi ketika kita menyikapi permasalahan segenggam garam tadi dengan hati seluas telaga, maka kita tidak akan merasa keberatan sama sekali atau tidak akan bermasalah sama sekali. Nah, maka dari itu ini menjadikan sebuah pembelajaran kepada saya. Ketika saya tertimpa masalah, saya selalu ingat kata Cakdelahum tentang masalah itu segenggam garam. Itu ya, jadi bagaimana kita menyikapinya aja. Masalah itu sama kok, cuman kita aja yang menyikapinya itu berlebihan atau enggak gitu. Nah, untuk selebihnya apa yang diceritakan dalam buku ini, silahkan kalian baca sendiri, karena pengalaman membaca adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.